Halo Sobat Flying Chess, saya akan menyajikan game dari Dvoretzky melawan Smith, sebuah partai klasik tahun 1975, dimulai dengan pembukaan Cecilia Alapin. Dvoretzky putih melawan Smith hitam, memulai dengan E4, C5, kuda F3, E6, C3, kuda F6, E5 mengancam kuda D5, D4, pion makan D4, pion makan D6, A3. Jika putih ingin mengembangkan gajahnya ke petak D3, maka pertama-tama putih harus mengamankan petak di B4. Kuda C6, kemudian gajah ke D3. Pion makan E5, pion makan menteri ke C7. Sebuah situasi yang jarang terjadi, di mana permainan baru saja mulai tetapi putih sudah kehilangan sebuah pion. Tetapi dia menyerahkan pion itu dengan ikhlas, sebab lawannya akan kehilangan kesempatan untuk melakukan rokade. Kita lanjut. Putih rokade, kuda mengambil pion E5, kuda makan, menteri makan kuda E5, gajah B5 skak, ditutup dengan gajah ke D7. Lebih disukai jika raja ke E7, tapi setelah benteng ke E1, menteri mundur ke D6, menteri ke F3, F6, kuda C3. Kuda C3 ini penting untuk menukar kuda kuat di D5. Kuda makan kuda di C3, pion makan. Putih mempunyai kompensasi yang sangat baik untuk pion yang dikorbankan. Kita kembali lagi di posisi gajah menutup raja yang mengalami skak. Gajah pukul gajah, raja makan, benteng E1 mengancam menteri. Di sini jangan langsung kuda ke C3, sebab ada gajah ke D6 mengancam skakmat di H2. Setelah menteri ke D6, menteri ke F3. Rencana putih jelas ialah memerlukan pertukaran kuda di D5, di mana kuda hitam sangat kuat, dan kemudian membawa benteng-bentengnya ke tengah papan. Putih melanjutkan raja ke E8, jaga pion di F7. Dalam hal putih memainkan gajah ke E7, tidak ada poin yang bisa diambil, sebab menteri makan pion di F7 dan benteng A ke F8. Hitam mempunyai counterplay yang baik. Setelah raja ke E8, kuda C3, benteng D8. Sedikit lebih baik jika gajah ke E7 yang dipilih. Setelah itu akan ada pilihan kuda pukul kuda di D5, menteri makan kuda, menteri ke G3, dan pilihan lain gajah ke D2, benteng D8, benteng A ke D1. Pada posisi ini Smith sadar bahwa posisinya ada dalam bahaya dan dia mengusulkan untuk remis. Namun Dvoretzky menolak, sebab dia melihat bahwa ia mempunyai kesempatan
untuk memenangkan game ini. Putih melanjutkan gajah G5 mengancam benteng. F6 dimajukan. Jika gajah menutup di E7, kemudian gajah pukul gajah di E7, raja makan gajah di E7, benteng A ke D1, raja ke F8, kuda makan kuda D5, pion makan, menteri ke E3 dengan ancaman menteri pukul pion di A7 atau benteng pukul pion D5. Setelah gajah pukul gajah di E7, jika menteri pukul gajah, maka benteng A ke D1, kuda pukul kuda di C3, menteri pukul kuda di C3, benteng makan benteng D1, benteng makan, dan putih pasti menang melihat ancaman skak di C8. Setelah F6, benteng A ke D1, raja ke F7, kuda makan kuda, pion makan kuda, gajah ke F4 mengancam menteri, menteri ke B6. Sampai pada posisi ini, Anda bisa pause video Anda. Bagi putih, benar jika Anda memilih benteng ke C1. Jika langkah benteng pukul pion di D5 ada sebuah langkah primitif, sebab hitam akan memainkan gajah C5 sehingga mengizinkan hitam akhirnya untuk bisa menyelesaikan perkembangan buah-buahnya sekaligus mengintip petak F2. Setelah benteng C1 mengancam benteng ke petak C7 atau gajah ke C7, benteng ke D7, benteng C8, G6, menteri E2 mengancam skak di E8, raja G7. Jika benteng ke E7, maka benteng pukul gajah di F8 dan memenangkan benteng di E7. Setelah raja ke G7, menteri ke E8, benteng ke F7, gajah H6 skak, raja pukul gajah, menteri makan benteng di F7, gajah C5, benteng pukul benteng di H8, gajah pukul pion F2 skak, raja ke H1, gajah pukul benteng di E1, H4 mengancam skak mat dengan memukul pion di H7, raja H5, menteri pukul pion D5. Dan sampai di sini hitam menyerah sebab posisinya sudah tidak tertolong lagi. Sekian game yang cukup instruktif bagi kita semua. Semoga berguna. God bless you.